tiba-tiba telepon ke teman saya itu, kamu lagi nangani kasus ini ya? Loh, kok kamu tahu? Ya itu kalian bertiga tahu. Dia bisa ngelihatnya. Nah, terus habis itu dia bilang, ya udah nggak apa-apa, selamat tugas, tapi ya hati-hati itu ada yang ikut gitu. Dia bilang gitu. Ini padahal kita nggak telepon sama orang lagi itu. Di laboratorium itu, lagi di kamar mayat itu. Setelah itu yang pulangnya. Oke. Jadi dibunuh dulu, dibuang tengah laut. Iya. Ada kejadian begitu, Dok? Ada. Jadi kita nggak pernah, dokter forensik atau dokter yang melakukan pemeriksaan itu tidak pernah menyatakan kejadiannya. Karena kita nggak tahu diperkosa atau minta diperkosa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa banget, Dokter Agung. Dokter Agung ini background sedikit. Dokter Agung ini adalah dokter forensik Polri yang memang sekarang bertugas di Kramat Jati, Dok ya? Ya. Di Rumah Sakit Kramat Jati. Kenapa gue pengen gali beliau gitu? Bukan gali beliau sebenarnya, gali fungsi beliau lah ya. Gali fungsi beliau. Dokter forensik ini gini, Dok ya. Dokter forensik itu keilmuan yang menurut saya cukup sulit. Menurut saya, Dok ya, karena bicara dokter ini kan biasanya menghadapi orang sakit biar jadi sehat. Ini kalau dokter ini kan pasiennya mati semua, jadi kan pasiennya mati semua. Yang manggil dokter kan biasanya pasien, Dok. Ya kan? Ini pasien dokter gimana mau manggil ya kan? Kalau panggil ngeri juga kita dipanggil pasiennya. Dok, dokter forensik itu ngapain sih, Dok, sebenarnya, Dok? Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi pernyataan bahwa dokter forensik itu yang dilayani adalah yang sudah tidak bernyawa semuanya, itu tidak sepenuhnya benar. Okay. Karena begini, ya forensik itu bekerja terutama adalah untuk membantu kepolisian, yaitu untuk dalam rangka penyidikan. Nah, yang dikerjakan antara lain adalah melakukan pemeriksaan, kalau itu pemeriksaan jenazah, ya tujuannya adalah untuk mencari sebab mati, kapan mati, dan sebagainya. Ini bahasanya memang, mohon maaf, ini bahasa hukumnya seperti itu, mati, bukan meninggal gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk orang hidup, ya kita pemeriksaan lukanya ini karena apa, seperti sebab-sebab luka seperti itu, kemudian penentuan derajat lukanya, itu untuk kepentingan hukumnya seperti itu. Ini diskusi kita kali ini memang pasti agak-agak ekstrim. Jadi kalau nggak kuat nggak usah nonton deh lo pada semua. Karena beliau ini tugasnya memang ngebongkarin mayat, gitu kan, Dok. Bongkarin mayat. Dok, selama dokter bertugas, Dok ya, udah berapa tahun nih sekarang, Dok, bertugas, Dok, menjadi dokter di polisi? Iya, saya sudah hampir berapa ya? Dari 2000, berarti 23 tahun. 23 tahun. Ya, siap. Menghadapi mayat-mayat kayak gitu, dokter nggak takut, Dok? Ya. Banyak yang bertanya, ini dokter forensik nih, dokter apa, orang maaf saya bilang ke diri saya sendiri lah, bukan teman-teman SPF ya. Orang yang aneh, ya kan gitu. Orang aneh. Ya kan gitu. Kenapa orang gila. Ya? Orang gila. Kenapa ada yang lebih baik tapi lebih suka yang berbau, yang tidak bernyawa seperti itu. Apakah itu bisa atau tidak, bagaimana menghadapinya. Nah, kalau saya pribadi pengalaman bahwa yang harus yang ada di mindset adalah kita yang kita perhatikan adalah segi ilmiahnya, gitu. Dengan begitu kita bisa menghiraukan yang lain, tidak menghiraukan yang lain, melupakan yang lain-lain, yang takut lah, yang bau lah, itu kita bisa lupa. Seperti itu. Itu sih kuncinya kalau buat saya. Oke. Jadi fokus ke situ kan gini, Dok ya. Mohon maaf nih, ini agak-agak kata-kata kita agak-agak kasar kali di konten ini, tapi memang ini bicara ilmiah, akademis juga, ilmiah, kan? Betul. Tapi wilayah ini deh, kayak wilayah di saat misalnya dokter bongkar, rata-rata mayat itu bukannya udah pada hancur, Dok? Oh iya. Pas dokter bongkar, ada kejadian apa yang paling menurut dokter ini menarik, pernah kejadian begini gitu? Iya. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini memang apa adanya, tapi saya akan berusaha memperhalus supaya nggak terlalu serem. Tapi memang faktanya begitu ya. Ini mohon maaf ini rekan pemirsa sekalian. Jadi
Memang yang kami tangani itu mulai dari yang masih baru, artinya masih segar kan seperti Oke. itu, dengan berbagai keadaannya, ya maksudnya luka-luka lah atau yang lain, sampai ke yang setengah-setengah sedep-sedep itu gitu, sampai hanya tinggal tulang belulang seperti itu. Nah, yang paling berat adalah ketika yang kondisi mungkin 2-3 hari seperti itu sampai seminggu itu, kalau yang tidak biasa ya pasti akan merasa nggak nyaman ya, deket sekian meter saja udah merasain. Nah itu sebetulnya kami semuanya bukannya tidak bisa, istilahnya penciumannya udah mati Kebal. gitu, udah Oke. kebal. Enggak juga sebetulnya, ya masih bisa nyium gitu loh. Oke. Artinya normal aja, bukannya terus wah ini biasa, bukan. Tapi karena punya teknik dan karena mindsetnya tadi gitu. Iya. Tekniknya adalah ketika kita mencium bau yang tidak enak gitu ya, Nggak dipikirin. bukan, jangan ditahan, Oke. tetap saja Sedot aja udah. betul, betul itu. Jadi dokter ini kalau nyium kentut udah biasa lah ya. Jangan kentut mah kecil lah kan. Iya, seperti itu. Jadi Oke. tetap saja di ini, tentunya mungkin bertahap. Misalnya ini jarak 10 meter kok masih belum kuat ya, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, terus tetap nafas biasa. Mohon maaf, jangan buang ludah atau jangan dikasih kopi segala, nggak usah. Tapi kalau pakai masker nggak masalah, karena khawatir misalnya lalat masuk dan sebagainya gitu ya. Terus nanti tambah lagi, deket lagi, nafas biasa, lama-lama nggak apa-apa. Gitu. Itu pengalaman kami mulai dari awal kenalan dalam tanda kutip dulu, ya seperti itu. Dok, ada nggak kejadian-kejadian yang unik misalnya dokter pas nanganin kasus apa misal gitu ya? Mungkin kadang-kadang kasus-kasus yang tidak populer pun ada juga yang unik-unik gitu misalnya Iya. dok ya. Ada nggak dok cerita itu dok? Memang kalau saya pribadi itu tidak terlalu banyak pengalaman yang aneh-aneh seperti itulah ya. Meskipun beberapa teman ya ada yang seperti itu. Nah, kalau yang saya alami itu hanya misalnya suatu ketika saya bekerja memeriksa sampai malam ya, karena kasusnya apa istilahnya, kejar tayang, bukan kejar tayang sih, maksudnya harus segera diselesaikan seperti itu. Nah, Di kamar mayat? iya, di lab. Di Ya, lab. jadi sebelah ada kamar jenazah, ruang otopsi, sebelahnya ada lab gitu. Dia udah biasa banget ya ngomongin ginian. Kita masuk kamar jenazah aja udah males gitu kan. Itu jam 12 lewat lah, itu kita ya mohon maaf udah biasa seperti itu. Iya. Ya artinya memang profesinya menuntut seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba di situ banyak air seperti air tumpah, satu ember tumpah seperti itu. Padahal di situ nggak ada keran. Kami yang kerja nggak bawa air, dan waktu itu yang bekerja memang saya dengan teman waktu itu bertiga, tapi beda-beda ruangan. Oke. Gitu. Waktu itu beda-beda ruangan, dan tiba-tiba pas di lab saya sendirian di situ, loh kok ini ada apa ya, gitu, kok ada air terus. Tapi saya diamin, terus habis itu pindah ruangan. Nah, gantian teman saya di situ, sama, loh kok ada ini, nah, gitu aja sih. Tiba-tiba ada air di lantai? Iya, tiba-tiba, jadi pas lagi kerja ini tahu, loh ini kok ada air tumpah gitu, seperti itu. Ini air dari mana gitu. Nggak ada keran di situ? Nggak ada. Nggak ada yang bawa minuman tumpah? Nggak ada. Air biasa. Oh ya? Ya gitulah kira-kira. Ya memang sih dari pengalaman teman-teman juga itu apa ya, biasanya kalau pas kita lagi nangani kasus, ya memang ada tanda-tanda seperti itu. Artinya itu semacam seperti apa ya, katakanlah bukan, kayak komunikasi lah gitu. Oke, komunikasi dengan mayit? Ya artinya komunikasi yang sedang diperiksa itu, semacam itulah. Oke. Bukan, maksudnya mereka seolah mau berkomunikasi Mau dengan menyampaikan kita. pesan ke Iya, kita. gitu kira-kira. Yang sudah nggak bernyawa itu dok? Betul. Karena karena mohon maaf waktu itu ini kalau ini nggak ilmiah ya. Iya.
waktu itu saya Ini kisah-kisah di sampingnya ya, gitu kan. itu waktu itu saya bersama dengan teman, dan teman itu kebetulan punya saudara yang bisa membaca, gitu, bisa apa ya, six sense gitu ya. Dia dari luar kota, tiba-tiba telepon ke teman saya itu, kamu lagi nangani kasus ini ya? Oke. Loh, kok kamu tahu? Ya itu kalian bertiga tahu. Dia bisa ngelihatnya. Iya. Nah, terus habis itu dia bilang, ya udah nggak apa-apa, selamat tugas, tapi ya hati-hati, itu ada yang ikut gitu. Dia bilang gitu. Ini padahal kita nggak telepon sama orang Lagi itu. di laboratorium itu, lagi di kamar mayat itu. Setelah itu yang pulangnya. Oke. Nah, setelah pulang udah keluar di jalan, terus makan di pinggir jalan, apa di warung pinggir jalan, terus ditelepon itu. Terus apa namanya? Ya udah, kalian kerja aja, nggak apa-apa, lanjutin. Loh, terus ada apa ini? Udah nggak apa-apa. Yang ngikutin ngapain? Enggak, ikut aja udah, apa namanya, nggak usah ngapain, enggak. Dia cuman pesen kok. Dia cuman mau menyampaikan pesan. Pesannya apa gitu? Ya dia cuma pesen, minta tolong segera apa namanya istilahnya periksanya yang cepat supaya segera ketahuan. Nah gitu. Karena waktu itu memang dia ini pemeriksaan apa namanya, target pemeriksaannya adalah salah satunya adalah mengidentifikasi. Nah kalau sudah teridentifikasi kan dia bisa dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan secara baik-baik. Ini korban apa, Dok? Pembunuhan juga? Pembunuhan yang banyak. Massal? Ya, korbannya dalam waktu pada saat yang bersamaan tuh korbannya ada 20-an lebih lah, seperti itu ya. Wow. Ya dulu. Pembunuhan massal? Iya, bukan. Jadi satu-satu tuh, dokter? Saya tidak bilang itu pembunuhan massal. Iya. Artinya meninggalnya dalam keadaan bersamaan itu. Entah sebabnya apa, karena saya saya sendiri tidak melihat kan gitu. Ya mungkin apa kasus apa something kita nggak tahu. Nah backgroundnya misalnya gini, Dok. Untuk dokter memeriksa apa ya, bicara manusia, mungkin ya manusia itu ya kan. Dokter menganggap itu sebagai objek kah, atau memang karena mereka sudah tidak bernyawa, Dok ya? Di kepala para dokter forensik ini apa sih? Ini objek atau benda atau manusia gitu? Gini. Ini pertanyaan yang menarik ya. Buat kami dokter forensik atau dokter, semua dokter ya, itu apapun bentuknya, siapapun itu asal itu manusia, itu harus prinsipnya kita memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Nah, sehingga meskipun misalnya kami melakukan pemeriksaan terhadap katakanlah penjahat kelas kakap sekalipun, ya, dia udah meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak pernah kita main-main, nggak pernah. Artinya tetap kita hargai. Ya, artinya dihargai sewajarnya, harus diapain, secara emosional, prosesnya bagaimana, seperti itu. Ya kalau ya kita nggak main perasaan. Iya. Entah ini ginjalnya udah taruh aja deh. Ini orang jahat banget, udahlah buang nih kan gitu. Nggak tahu. Nggak, artinya kalau pemeriksaan seperti itu kan memang kan ada tata caranya, ada SOP-nya seperti itu, bahwa pemeriksaan itu mulai dari sini, ini dibedah, kemudian apa diambil dan seterusnya. Itu kan memang standar seluruh dunia seperti itu. Jadi itu bukan suatu hal yang katakanlah identik dengan tidak menghargai, bukan begitu. Nanti akan dikembalikan juga ke posisi. Ada etika-etika tetap yang harus dijaga, Dok ya? Gitu. Nah, ini banyak juga gini misalnya, Dok ya. Ada kemarin baru-baru ini ada kasus aborsi ilegal gitu, Dok ya, misalnya. Kalau bicara aborsi bayi yang udah jadi, itu kan bisa diidentifikasi gitu, Dok. Kalau misalnya yang belum jadi itu, mengidentifikasinya gimana? Belum jadi badan gitu, belum jadi apa? Iya. Identifikasi itu, nah ini kita bicara identifikasi sekalian ya, maksudnya nyambung ke identifikasi. Identifikasi itu pada prinsipnya adalah perbandingan sebenarnya, membandingkan data. Artinya kita menentukan ini siapa sih gitu. Misalnya anak seseorang, si A adalah anaknya B dan C. Nah ini kita pertama caranya adalah dengan metode DNA. Kita kaitkan nih, ini DNA-nya sinkron nggak dengan orang tuanya nih.
B dan C, atau kalau terpaksa dengan keluarganya seperti itu. Itu kalau dengan metode DNA. Nah, kemudian metode berikutnya adalah kalau dia sudah cukup umur pakai metode gigi. Nah, kalau kemudian metode lain lagi. Metode gigi itu gimana maksud dok? Nah, gigi, kalau gigi itu begini. Jadi apa istilahnya? Tanda yang paling spesifik pada manusia, spesifik itu artinya satu orang dengan yang lain itu betul-betul beda. Perbandingannya itu bisa 1 banding sekian miliar gitu. Dan itu belum ada pembuktian bahwa oh ya ini bisa kok sama gitu. Itu adalah 1 DNA, yang kedua sidik jari, yang ketiga gigi. Nah, gigi keliki. Gigi keliki apa keliki? Gigi keliki. Oke. Nah, gigi keliki itu apanya ya? Masing-masing orang itu punya bentuk rahang, bentuk gigi, kemudian perawatan gigi, tambal gigi, bolongnya segala macam. Itu masing-masing punya uniqueness. Oke. Gitu. Jadi nggak mungkin satu orang dengan yang lain itu sama. Katakanlah seorang kembar giginya hampir sama sekalipun, pasti ada bagian tertentu yang beda. Miring kah, kecil dikit kah gitu ya. Betul. Pokoknya kayak sidik jari lah ya. Betul. Itu ya. Nah, kalaupun miringnya sama segala, perawatannya beda. Yang satu banyak karangnya, yang satu ya seperti itu. Iya. Gitu. Bukan bayam ya, karang. Iya, bayam jigong. Oke. Gitu. Nah, jadi tadi kan yang tadi dokter bilang salah satu metode untuk mengidentifikasi aborsi tadi. Ya, sorry saya belum jawab ya. Nah, kalau misalnya itu kan belum terbentuk gigi belum, sidik jari mungkin ya udah jelas belum, karena kan itu juga pembandingnya juga nggak ada kan, masih bayi. Satu-satunya berarti DNA. Begitu. Nah, kalau DNA itu dari jaringan yang paling kecil pun bisa, sepanjang jaringan itu mengandung inti sel. Gitu. Nah, kalau banyak orang salah ya. Kalau rambut tuh nggak bisa diperiksa DNA. Ya, karena nggak ada inti selnya. Karena kalau akarnya bisa. Oke. Nah, gitu. Karena ada selnya. Kuku nggak bisa. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya mungkin kuku dicabut terus masih ada sisa daging. Ya itu mungkin bisa. Tapi jarang sih kalau misalnya kita ambil sampel itu ya nggak usah tanggung-tanggung. Yang bisa aja di sini dalam tulang ambil semua begitu. Oke. Jadi biar banyak sampel gitu ya. Iya. Atau random acak di sini gitu. Enggak. Cukup sama tuh, DNA-nya sama. Sama. Satu orang sama semua ini. Ngambil di sini sama ngambil di sini sama. Sama. Jadi cukup ini aja, artinya diambil yang peluang keberhasilan keluar DNA-nya itu besar. Biasanya di mana tuh, Dok? Nah, bukan posisi di mananya secara anatomi, tetapi tingkat kerusakannya. Nah, misalnya maaf nih, yang terbakar, ya diambil yang bagian yang paling tidak terbakar seperti itu. Misalnya satu ini, wah semuanya udah kena, ya pasti bagian paling dalam itu masih ada yang tidak terbakar. Iya. Terus misalnya apa ya, yang paling repot itu kalau misalnya kena cairan kimia, misalnya ketumpahan cairan kimia lah, itu agak itu ngerusak DNA, rusak tuh, Dok ya? Iya, rusak. Jadi dicek pun udah rusak tuh ya? Iya, termasuk nggak bisa teridentifikasi kalau pada saat sulit. Ya ada sih dari teman-teman DNA ini pernah menyampaikan bahwa sekarang ini sudah mulai ada metode bagaimana mengekstraksi DNA pada kondisi misalnya mayat yang diformalin misalnya gitu. Itu kan cairan juga. Nah, itu kata mereka sih udah mulai bisa gitu. Tapi kalau pada umumnya ya kita cari amannya yang benar-benar tidak terkena Dok, sebentar Dok. Kalau bicara DNA sendiri ya, DNA itu apa yang kita bisa lihat dari DNA itu, Dok? Misalnya kita bicara tadi dokter bilang DNA, bagaimana kita mengambil sampel DNA dan lain-lain. Sebenarnya tujuan DNA ini apa? Apa sih makhluk apa nih DNA itu, Dok? Kita bisa ngapain aja dari DNA itu misalnya? Oke. Nah, mungkin kalau DNA ini sebetulnya ini bukan keahlian saya. Saya tidak ahli di dalam DNA, tetapi saya akan jelaskan secara umum saja.
bahwa DNA ini adalah bagian dari inti sel ya, yang diturunkan dari kedua orang tua kita. Nah, itu berupa kode-kode, kode-kode genetik ya, yang terdiri dari protein seperti itu dengan pola-pola tertentu. Dengan pola-pola. Nah, pola ini katakanlah misalnya contoh mudahnya adalah misalnya angka lah gitu ya. Seseorang nih kodenya 110, misalnya kayak kode apa itu? Kalau di teknik logaritmatik lah gitu ya. 1101 misalnya seperti itu, dan pasangannya ini adalah misalnya 1001 dan lain sebagainya. Nah, ini ketika dicocokkan ini sesuai dengan sebagian ya, satu sisi cocok dengan punya ayah, satu sisi cocok dengan ibunya. Gitu. Jadi misalnya di sini ada unsur angka 14, 17, di sini ada 20, 21. Nah, ini ada di situ. Nah, itu berarti ini keturunan dari ini ya, seperti itu. Itu DNA untuk identifikasi. Nah, tapi ada pengembangan lain DNA untuk mengetahui katakan peluang terjadinya penyakit. Sampai gitu, Dok. Misalnya peluang terjadinya penyakit, sampai ke hobi, gitu, Dok. Iya. Sampai ke passionnya. Tapi terus terang saya nggak ngerti. Iya. Nah, itu nanti bisa jadi topik lain. Iya. Tapi maksud saya kan berarti kita namanya fungsi sidik jari tadi kan, Dok ya. Apa istilahnya fungsi identifikasi untuk identifikasi itu kan pasti punya karakter yang berbeda. Iya, karena spesifik kalau kita kan, mau bilangannya ini acak kan pasti bermiliar-miliar posibilitas lah kalau misalnya itu sama gitu, Dok ya. Nah, itu kalau prinsipnya diidentifikasi kayak gitu. Jadi nanti ketika yang diambil sampel nih orang lain dicocokin, nggak ada unsur-unsur ini, nggak ada. Masuk. Misalnya ini ada unsur yang tadi misalnya angka-angka tadi yang dia punya katakanlah 13, 14 ini dan 20, 21 misalnya. Ini yang dicocokkan mungkin isinya 30, 35, 40, nggak ada 20, nggak ada. Itu dari hasil pemeriksaan keluar kode seperti itu gitu. Ya, istilahnya sidik DNA seperti itu. Nah, dokter forensik ini dilibatkan sampai kemana, Dok? Kenapa saya dengar juga katanya dilibatkan sampai ke TKP segala? Oh, ya. Bukannya di lab aja? Oh, enggak. Jadi memang dokter forensik ini dokter forensik ini kan polisi juga kan? Dia punya pangkat juga kan? Oh iya. Di polisi kan? Oh iya, kalau di kami ya, kalau di polisi. Jadi gini, kalau selama ini yang ada di Indonesia itu adalah dokter memang ada yang dari dia mungkin dari center pendidikan ya, dari perguruan tinggi seperti itu. Kemudian mungkin ada juga dia sekolahnya atau sebagai pegawai di rumah sakit daerah dan lain sebagainya, dan ada dari Akpol ada dokter forensik yang dari Polri ya, seperti itu. Dari Akpol maksudnya? Bukan. Nah, yang dari Polri itu dari Pusdokes, dari Dokes ya. Nah, yang di Polri ini itu masih ada dua lagi, yaitu yang pertama dokter forensik yang memang polisi, yang kedua adalah dokter forensik PNS, ya ASN. Nah, itu ada beberapa yang ASN, nah, seperti itu. Itu. Nah, kemudian apakah dokter forensik ikut ke TKP? Nah, sebagian dari kami, bahkan mungkin sebagian besar itu memang sering untuk diminta melakukan pemeriksaan TKP. Jadi istilah kami adalah apa urusannya dokter sama pemeriksaan TKP? Istilahnya adalah olah TKP aspek medik. Nah, apa tugasnya? Sebetulnya kalau di luar negeri ya, yang sering-sering kita lihat misalnya di Australia, di Eropa itu yang datang ke TKP itu istilahnya polisi TKP bukan tenaga medisnya itu itu memang mereka ada atau ke TKP mulai dari saat si jenazah ditemukan atau korban ditemukan. Nah, mereka melakukan pemeriksaan. Ini korban memang benar-benar sudah meninggal atau masih hidup. Contoh case misalnya, Dok misalnya. Ya. Ada contoh case-nya nggak misalnya? Nah, kalau di
kami itu, nah ini sebentar, ini sampai kalau mereka itu mulai dari awal, tapi karena mereka kan apa ya istilahnya, mereka udah budayanya udah mereka udah ngerti aturan, masyarakat tidak mungkin datang ke TKP. Nah kalau kita kan beda nih, misalnya apalagi kalau di daerah itu masyarakat masih belum paham. Wah ini datang ke TKP, apa namanya ada kejadian di polis lain. Wah polis lain pun mungkin masih berusaha nerobos kan seperti itu. Nah padahal harusnya ini prinsipnya olah TKP itu seharusnya dipertahankan dalam posisi apa istilahnya status quo. Iya, keadaan aslinya pada saat terakhir gitu. Betul. Ya. Nanti biarlah yang melakukan analisa itu memang orang-orang yang ditugaskan. Misalnya dari Inavis. Nah, Inavis itu selain mengumpulkan nanti barang bukti, melakukan pemotretan, kemudian juga nanti mengambil mungkin sidik jari yang ada di lokasi. Nah, kami tugasnya yang dokter forensik atau setidaknya dokter yang sudah diberi pembekalan ilmu-ilmu forensik, artinya dia bukan SPF. Nah, kami ada seperti itu, kita bekali. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi atau melengkapi kekurangan forensik ya yang ada di daerah tertentu. Nah, mereka nanti akan menganalisa TKP dari sisi medisnya gitu. Nah misalnya itu tadi, misalnya masih ada korban, dilihat korbannya kakunya kayak apa sih, terus begitu dilihat, loh ini kok kakunya gini tapi posisinya begini, ini sudah diubah ini. Kalau penyidik mungkin nggak paham itu, ya seperti itu. Kemudian ada bercak sedikit, mungkin orang awam atau penyidik barangkali mengabaikan, ini apa nggak penting. Nah tapi buat kita itu penting. Misalnya nanti ternyata itu adalah misalnya bisa diambil sampel DNA-nya dan ternyata identik dengan salah satu tersangka misalnya yang dikumpulkan gitu. Nah contoh kasusnya adalah saya nggak usah sebutkan ini, mungkin saya belum boleh menyebutkan. Ada kasus misalnya nih seorang korban ditemukan di suatu tempat di TKP seolah-olah dia bunuh diri. Kenapa seolah-olah bunuh diri atau seolah-olah sakit lah, bukan karena sebab orang, artinya bukan dibunuh, karena semua terkunci dari dalam. Nah ini perempuan nih korbannya. Nah ketika diangkat pun itu nggak ada curiga segala macam, tapi dari situ kita nggak bisa bongkar, penyidik waktu itu tidak bisa membongkar nih siapa pelakunya seperti itu. Nah karena katakanlah istilahnya adanya kami ini, kan kita menjadi lebih fokus atau maksudnya lebih teliti untuk mengeksplor ya, melakukan pemeriksaan di jenazah, dan ketemulah di suatu tempat ada kecurigaan, ada sesuatu yang sepertinya adalah cairan, dalam hal ini seperti air liur seperti itu. Periksa, korek, periksa DNA, ketemu sidik DNA-nya, dan kemudian sementara itu penyidik kan mendapatkan beberapa tersangka, periksa DNA-nya juga, ketemu, dapat. Tanpa itu kasus itu nggak akan terbongkar. Ini contohnya seperti itu. Memang dibutuhkan untuk menyimpulkan suatu keputusan atau kesimpulan. Memang dibutuhkan data helikopter view yang lebih luas kan, Dok ya? Iya, lebih banyak. Betul. Mau data itu A1 sampai A9, pokoknya semua data kumpulin tuh, Dok ya. Akhirnya tersortirlah menjadi data yang valid. Iya, gitu kan? Kan itu kan maksudnya penyidikan kan itu, Dok ya? Iya. Kita mendapatkan suatu kesimpulan, akhirnya ternyata ini kelakuannya karena dibunuh, apa karena misalnya dibakar dulu baru dibunuh. Betul. Ya. Dok, banyak yang kayak misalnya gini, Dok ya. Dari sisi kedokteran forensik ya. Di saat mayat itu dibunuh dulu baru dibakar misalkan. Ya. Gimana mau ngeceknya, Dok? Bisa. Bisa tuh. Ya itulah makanya kami katakanlah disebut sebagai spesialis ya, karena memang kami belajar untuk itu gitu. Nah, ini dibunuh dulu baru dibakar kah? Ketahuan, Maaf nih atau ya ketahuan, itu kita bisa lihat, bisa tahu ya. Oh ya? Iya, bisa.
Atau Udah walaupun mayatnya udah gosong. iya, bisa. Memang tingkat kesulitan dari masing-masing kasus ini kan beda-beda. Iya. Misalnya nih contoh, umpamanya ada yang sudah tenggelam sekian lama, tenggelamnya masih berbentuk tapi tenggelamnya cukup lama gitu. Itu kita susah, misalnya ada faktor kesulitannya berbeda dengan ini baru saja tenggelam terus keangkat. Nah, terus kita diminta istilahnya apa ya? Diminta pendapatnya atau dari hasil pemeriksaan kita ini diharapkan bisa menyimpulkan ini orang mati dulu baru tenggelam atau tenggelam baru mati. Nah, itu misalnya. Beda tuh, Dok. Hah? Beda itu. Oh, beda. Bisa kelihatan? Bisa secara keilmuan bisa. Dari sisi waktunya bisa kelihatan mati dulu baru tenggelam atau dia tenggelam karena mati karena tenggelam. Bisa. Dia mati artinya masih hidup ya, masuk ke air baru mati, itu artinya kan dia tenggelam kan, istilahnya kan tenggelam itu seperti itu. Atau dia sudah dibunuh dulu misalnya, kemudian buang ke laut misalnya. Iya, dan itu ya kami udah menangani beberapa Pernah kasus dapat seperti kasus itu. Dapat. Iya, dibuang di tengah laut, dikasih pemberat, nah gitu ada. Oh ya? Iya, seperti itu. Atau jadi dibunuh dulu, dibuang tengah laut. Iya. Ada kejadian begitu, Dok? Ada. Niat banget ya. Oh, wow. Dapat, Dok. Dapat ya, kita bisa tahu oh ini memang dibunuh dulu baru di ini. Kesimpulan kita seperti itu, tapi selanjutnya silahkan penyidik yang nyari siapa nih pembunuhnya, ya silahkan. Nah, ternyata dulu kasusnya itu kasus dukun pengganda uang. Dulu kan ada juga. Oke. Iya. Dukun pengganda uang. Ya, dulu ada juga dulu. Dicelupin ke laut tuh dukun. Bukan. Jadi? Bukan dong. Kirain dukun yang orang udah kesel kan. Bukan, kliennya dong. Oh, kliennya. Kan nuntut nih. Mana katanya udah jadi sekian juta. Waduh, kurang nih, tambah lagi dong. Tambah lagi tapi tambah ritual nih. Kita harus ke laut. Udah kepepet toh, ya mau dia. Dan percaya lagi gitu kan. Ya mohon maaf ya, yang percaya mohon maaf. Iya. Itu mau dia. Yang percaya ganda uang yang ngapain mohon maaf, bang goblok itu ganda uang pakai dukun. Tapi uangnya banyak loh, maksudnya waktu ya nggak ada loh, Dok, ganda uang pakai dukun, Dok. Ganda uang mah kerja. Ganda uang pakai dukun. Waktu itu pakai, aduh Iren. Itu lumayan gede waktu itu. Saya lupa tahun 2000-an berapa ya, 2000 agak lama di daerah Tangerang waktu itu. Jadi rupanya sekarang kan ada lagi kasus-kasus kayak gitu. Dulu juga udah ada. Bahkan dulu ada di Banten itu sampai bunuh berapa orang ya? Sekitar kalau nggak salah 8 atau berapa. Itu ada pengganda uang juga sama. Tapi dia dibunuhnya di kebun. Ternyata pengganda uang ini berarti pembunuh juga biasanya, Dok ya? Ya. Karena dia sebel juga ditagih mulu gitu. Iya, kayaknya ya karena memang sudah niat barangkali kan gitu. Iya. Bukan ahli begitu, artinya memang benar-benar dia bohong kan, nipu. Nah itu begitu. Yang terakhir itu yang entah waktu itu yang ketiga atau berapa yang dijanjikan itu, pokoknya kamu kasih sekian tapi nanti kita ada ritual di tengah laut. Terus dia ikutin, udah. Terus dibawalah ke tengah laut. Nah di tengah laut itu cuma berdua aja sama si dukun sama kliennya, bunuh. Tuh kan yang kliennya kebetulan perempuan. Dibunuh, udah dikarungin. Diperkosa dulu nggak bisa gitu? Oh enggak waktu itu enggak sampai. Itu ketahuan juga kalau diperkosa dulu biasanya? Ya kita periksa semuanya kan, kan bisa. Sebetulnya ini agak istilahnya katakanlah penggunaan istilah ini memang agak berbeda gini. Jadi kalau kami kan nggak lihat, artinya nggak lihat kejadian. Jadi kita nggak pernah, dokter forensik atau dokter yang melakukan pemeriksaan itu tidak pernah menyatakan kejadiannya. Karena kita nggak tahu diperkosa atau minta diperkosa atau apa, itu bahasanya. Itu nggak tahu kita. Tapi misalnya di tempat tertentu ada luka. Nah, luka-luka itu menunjukkan ke tanda-tanda tertentu, misalnya ini kejadian tertentu, misalnya ini adalah akibat umpamanya dipakai lah gitu ya, hubungan itu hubungan seperti itu, misalnya itu aja. Tapi itu perkosa atau enggak tahu.
Termasuk yang tenggelam ini ditenggelamkan atau tenggelam, kita nggak ngerti, nggak akan memberikan statement seperti itu. Secara normatif tidak memberikan statement, tapi di saat tim dokter yang mengidentifikasi itu kan pasti ada data-data dulu yang sebelumnya masuk dong. Petunjuk-petunjuk ini kira-kira apa nih, kenapa nih orang ini kenapa kan gitu kan, Dok? Ya. Untuk mempermudah ya. Betul. Nah, kalau itu hanya sebatas kita sampaikan sebagai diskusi dengan penyidik. Iya. Nah, tapi nanti misalnya, Pak, ini ketemu seperti ini. Dari pengalaman kami ini begini ini, maka coba Pak cari ini. Nah, gitu. Kan sama gitu loh maksudnya, Dok. Kayak dokter kehadiran pasien misalnya. Kan Dok biasanya nanya dulu sakitnya di mana. Jadi kan buat mempermudah, nggak semua harus dicek kan gitu loh, Dok. Saya, Dok, sakit ini, Dok. Kuping saya, cantengan misalnya gitu kan. Ya kupingnya aja dicek misalkan gitu, Dok ya. Ya. Lebih ke situ fokusnya gitu kan. Ya, jadi kita di dalam ekspertisenya ahli itu tidak menyatakan seperti itu, tetapi kita bisa memberikan masukan ke penyidik gitu. Pak, ini kalau dilihat dari polanya ini biasanya kayaknya seperti ini. Gitu ya, kalau misalnya. Dilihat dari posisinya ini sudah ada perubahan, berarti kemungkinan seperti ini, seperti itu. Oke. Berarti ini sudah diubah. Terus ini Pak ada telapak ini, nah kita kita polakan. Nah terus nanti setelah ketemu, oh ini kayaknya nih Pak dari sini jalan ke sini terus ke sini. Udah kemungkinan di sini terus ada bercak-bercak misalnya, berarti kemungkinan kejadiannya di sini, entah dia pakai senjata apa, misalnya begitu. Iya. Itu dokter forensik ini kan juga sebenarnya dia membaca juga. Nih mayat ini sebelum mati dia ngapain dulu? Kan akhirnya gitu kan, Dok ya? Ya semacam misalnya itulah. Dia pusap dulu kah gitu kan, misalnya dia manjat pohon dulu kah? Ditemukan tiba-tiba ditemuin misalnya kayak ranting apa gitu kan, Dok ya? Betul, ya secara logika ada ini, tapi kemudian kita memberikan masukan. Iya. Ya, memberikan masukan pada penyidik bahwa ini kemungkinan begini, coba cari tahu. Nah, gitu. Jadi kita tidak masukkan dalam kesimpulan, tapi kita membantu dalam bentuk itu. Nah, itulah yang kami lakukan ya sebagai dokter polisi, khususnya dokter forensik polisi. Mungkin ada beberapa juga yang dokter yang sipil, yang bukan polisi, yang seperti dulu, seperti guru kami dulu ada Pak Munim seperti itu seperti itu banyak membantu penyidik juga. Dok, kesulitan nggak sih dokter polisi itu mendapatkan seorang tambahan lagi dokter forensik karena kalau saya lihat ya tadi seperti yang kita bilang kemarin, Dok, dokter Polri ini kayaknya ini saya salutnya ya sama dokter-dokter di Polri, dokter forensik khususnya, kepalanya bukan di duit gitu loh, maksudnya istilahnya, sorry ya Dok, kalau mau kaya enak dokter objin misalnya gitu, atau dokter kecantikan gitu kan. Emang nggak susah sekarang ngerekrut dokter forensik ini, gimana Dok? Kalau udah duit paling dikit, ngadepinnya mayat lagi kan. Korban pembunuhan, korban pembakaran, pemerkosaan, semuanya. Memang, kalau sorry Dok ya, itu kan ini yang saya lihat dari kacamata saya pribadi itu, Dok ya. Ya, memang pada umumnya seperti ya kami baik yang di luar Polri pun itu sama. Umumnya memang karena suka menyenangi bidang investigasi, khususnya ini dalam kaitannya dengan manusianya, ya, dengan korbannya. Seperti itu. Umumnya seperti itu. Jadi umumnya katakanlah untuk mencari katakanlah istilahnya mencari uangnya lah gitu ya. Itu dari pekerjaan lain, meskipun juga basicnya adalah sebagai keilmuan forensik juga seperti itu. Misalnya sebagai katakanlah konsultan, misalnya konsultan forensik ya, seperti itu. Artinya konsultan forensik begini, mungkin di rumah sakit ini yang mengerjakan atau yang melakukan pemeriksaan adalah sekian dokter. Nah, beliau ada di situ katakanlah dibayar untuk melakukan evaluasi, melakukan bimbingan dan sebagainya untuk para dokter-dokter yang ada di situ, misalnya seperti itu. Atau
mungkin Ngajar yang gitu bidang ya? ngajar seperti Iya, itu. iya, iya. Iya. Tapi kalau untuk Iya, wah, saya masuk forensik, Respect sama dokter-dokter Polri. masuk forensik biar kaya nih. Nah, itu kayaknya sih jarang yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya. Berarti jumlah sedikit dok ya dokter forensik ya? Iya, kalau sekarang kami udah cukup banyak. Dulu waktu saya itu masih cuma bertiga. Ya bertiga, makanya waktu itu kami Bertiga? ya waktu itu cuma 3 bertiga. orang toh? Iya, forensik Polri, yang Polri. Nah, waktu itu ada yang beliau-beliau yang apa guru-guru yang sipil-sipil yang dari di luar Polri. Oke. Itu udah ada beberapa di beberapa center kan, ada di UI, di ini apa namanya, di Undip, di UNER, UGM dan sebagainya, itu udah. Meng-hire swasta gitu? Udah, yang guru apa namanya, para senior-senior. Oke. Tapi yang polisi itu sendiri waktu itu baru ada senior saya satu, terus saya dan teman saya. Udah baru. Siapa aja dok? Boleh tahu nggak dok? 3 orang itu waktu itu? Yang senior Dokter Slamet, Dokter Slamet Purnomo. Ini sekarang beliau udah purna juga. Yang satunya Dokter Andreas. Yang Itu pangkatnya sama kayak dokter. Waktu itu. Dokternya kombes apa? sekarang Kombes. Kombes kan dok ya? Berarti ya. Bunga 3 tuh kalau kombes. Nah, kalau misalnya gitu dok ya, kalau bicara di penyidikan, kayak kadang-kadang saya mikirin dok ya, yang paling sulit dari kasus pembunuhan itu biasanya kalau mayat diapain dok biasanya? Virus HIV itu masih bisa hidup kan pada saat itu. Iya, Itu iya, gimana dokter nggak ngeri tuh? Oh iya. Korban-korban yang ternyata dia HIV. Apa benar bayi yang berasal dari bayi incest itu biasanya punya kelainan? Mayatnya dipotong-potong dok. Iya, Udah mati dulu dimutilasi. baru dipotong-potong. Iya, dimutilasi. Saya ngomong langsung ke Mayat jasadnya. Iya. Ayo tolong bantu ya. Tolong bantu. Ya, kamu jangan ganggu supaya ini cepat ketemu sebabnya apa. Dibawalah ke kamar jenazah. Nah, pas mau kami periksa, ya kan mau diperiksa gerak-gerak gitu. Bahkan pernah saya meriksa di Kuburan? makam. Di kuburan? Iya, itu jam. Periksa mayat di kuburan dok? Iya, itu jam 3. Itu pernah kita. Di kuburan? Iya.